Halo sahabat pembelajar. Video ini akan membahas model-model dalam perancangan dan pertimbangan memilih media sederhana 3 dimensi. Kita akan mengupas 2 model desain sistem pembelajaran yang efektif. 2 model yang akan kita bahas kali ini adalah model Azure dan model ADDIE. Kedua model ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan media yang dikembangkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Model Azure merupakan pendekatan sistematis yang terdiri dari 6 langkah. Analyze Students' Characteristics, menganalisis karakteristik peserta didik. Langkah awal ini fokus pada identifikasi profil, kemampuan, dan kebutuhan target audience. State Learning Objectives, menetapkan capaian pembelajaran. Langkah ini menetapkan kompetensi yang akan dimiliki peserta didik setelah menggunakan media. Tujuan pembelajaran ini berperan penting dalam memilih materi, metode, dan media. Select methods and media, memilih metode dan media pembelajaran. Pada tahap ini, pengembang memilih materi pembelajaran, fakta, konsep, prosedur, atau prinsip, dan strategi yang selaras dengan tujuan. Utilize instructional materials, menggunakan bahan dan media pembelajaran. Pendidik dapat memproduksi media sendiri, memodifikasi yang sudah ada, atau membelinya dari penyedia. Require learner participation, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Langkah ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Evaluate and revise, melakukan evaluasi dan revisi. Tahap akhir ini digunakan untuk menilai hasil belajar dan efektivitas program pembelajaran, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Sedangkan, model ADDIE terdiri dari 5 tahap berurutan dan sistematis. Analisis. Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan, karakteristik peserta didik, materi, dan lingkungan belajar untuk memahami kesenjangan pembelajaran. Desain. Perancangan. Pada tahap ini, pengembang merancang cetak biru media, termasuk penentuan tujuan spesifik, strategi, spesifikasi teknis, serta rancangan penggunaan dan evaluasi. Development. Pengembangan. Desain yang telah dibuat diimplementasikan menjadi produk nyata melalui pengumpulan bahan, pembuatan prototip, dan revisi. Implementation. Implementasi. Media yang telah dikembangkan diterapkan dalam situasi pembelajaran nyata sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Evaluation, evaluasi. Tahap ini melakukan penilaian komprehensif terhadap efektivitas media, baik secara formatif maupun sumatif. Dalam memilih media 3 dimensi, terdapat pertimbangan penting yang dirangkum dalam model ACTION. Accessibility, aksesibilitas. Media harus mudah diakses dan digunakan oleh peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Cost, biaya. Pertimbangkan efisiensi biaya, termasuk material, tenaga kerja, perawatan, dan durabilitas. Teknologi. Manfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Interactivity, interaksi. Media harus mendorong pembelajaran aktif dan partisipasi siswa. Organizational issues, faktor organisasi. Pertimbangkan dukungan dan komitmen dari institusi pendidikan. Novelty, kebaruan. Media harus relevan dan dapat diadaptasi seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Selain model action, ada juga 10 prinsip psikologi dari teori belajar yang perlu dipertimbangkan, seperti motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, dan partisipasi aktif. Pengembangan dan penggunaan media sederhana 3 dimensi membutuhkan proses yang sistematis dan pertimbangan yang matang. Tujuannya adalah untuk menciptakan media yang efektif, efisien, dan relevan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemahaman dan retensi hasil belajar siswa. Dengan memahami model dan pertimbangan ini, pendidik dapat menciptakan media pembelajaran yang berkualitas,